website ya, tapi kita nanti akan kita coba berkreasi dengan website ini untuk kita bisa menampilkan apa yang kita inginkan gitu ya gitu. Dan ini sangat mudah membuatnya. Kalau dulu mungkin ada WordPress, ada seperti itu ya. Ini banyak keunggulannya, selain mudah dan banyak keunggulannya. Di sini kenapa Google Search? Karena di dalam integrasi dengan Google Search ini, karena terhubung dengan akun Google Anda. Jadi bisa terhubung dengan akun Google kita, ya, akun belajar kita, ya. Dan Google Search ini langsung disimpan di Google Drive. Jadi Anda tidak perlu susah payah melakukan backup. Jadi kayak hosting ya, kayak sewa hosting itu tidak perlu kayaknya ya. Jadi langsung tersimpan di sini. Jadi sudah terintegrasi Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah punya akun belajar ID, sudah unlimited gitu. Kalau kita membuat di situ ada survei, ada misalkan untuk ekskul fotografi, videografi atau apa itu bisa untuk pengumpulan bisa juga gitu. Kemudian kenapa Google Search juga? Karena keamanannya terjaga Bapak Ibu. Sama seperti layanan Google lain, yaitu Google Gmail, Google Drive dan lain sebagainya. Google Search aman dari virus dan serangan hacker. Kenapa aman? Karena memang Google Suite itu sudah dilindungi oleh yang jaga sudah Google. Jadi servernya di Google. YouTube sendiri itu kan dari anak perusahaan Google juga. Jadi insya Allah keamanannya itu terjaga. Tentunya Bapak Ibu harus juga menyimpan kode-kode yang tentunya harus Ibu Bapak Ibu simpan ya, jangan sampai di-share ke orang. Kode-kode password atau yang lainnya, atau kita kalau sedang membuka akun kita di laptop minjam atau di rental komputer, itu kita juga harus hati-hati karena bisa juga masuk dari kecerobohan kita. Jadi kuncinya sebenarnya kita menyimpan kunci kita itu. Karena dari pihak perusahaan sendiri sudah menyimpannya dengan baik, keamanannya sudah dijaga dengan baik. Kemudian kenapa Google Search juga? Karena ini cepat. Website ini dibuat menggunakan platform ini dijalankan dengan server Google. Oleh karena itu kecepatannya tidak perlu ditanyakan lagi, jadi sangat cepat ya. Ini contoh misalkan kayak kita menyelenggarakan event, kita buat seperti ini, kemudian ada juga kita bisa kasih widget. Di website itu dikasih widget, ada hitungan mundur, misalkan kalau berdaulat mundur, hitungan jamnya juga bisa. Jadi ya sudah membuat website yang mudah. Ya ini Bapak Ibu, membuat website yang sangat mudah. Jawabannya adalah ini, menggunakan Google Search ini. Kemudian tampilan admin dan area itu simple ya. Ada beberapa menu-menu yang tentunya harus kita kenal, kita pelajari benar-benar. Nanti dari situ kita bisa berkreasi. Ini bisa dipakai untuk apa sih? Ini bisa dipakai untuk apa gitu. Jadi tampilan arealnya simple dan Google Search menawarkan tampilan admin area yang sudah mudah dipahami, tinggal tarik, geser, isi. Kalau nggak bisa dihapus lagi gitu. Jadi mudah dan ringan gitu. Kemudian fitur sharingnya juga gampang ya. Ini ada beberapa pilihan. Kalau kita mau sharing langsung itu bisa juga. Nanti alamatnya ada search Google _A_C terus _ nama Bapak Ibu yang dibikin website itu. Atau bisa juga kita masukkan ke dalam alamat website kita gitu ya. Seperti bakrowi.com gitu. Itu bisa diintegrasikan. Tentunya itu kalau yang itu harus memasukkan kode yang harus dimasukkan ke dalam hosting kita gitu, web hosting kita yang kita berbayar ya. Kalau sewa kalau tidak salah sekitar 180 ribuan untuk nyewa itu aja, alamatnya saja, mendaftar alamat saja gitu. Nanti untuk web hostingnya bisa diganti dengan ini gitu, dengan Google Drive, sehingga tidak perlu sewa web hosting. Terus kemudian untuk sharingnya ini kompatibel dengan PC, laptop, tablet, dan HP Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan memanfaatkan ini untuk bahan ajar, media ajar, bisa mengkompilasi video, bisa mengkompilasi data, grafik, bahkan memasukkan data, survei di situ otomatis langsung gitu ya. Nah itu kompatibel di PC bisa, di laptop bisa, di tablet bisa, di HP bisa. Jadi tampilannya itu bisa bisa di semuanya gitu. Jadi bisa.
Apalagi sekarang sudah menggunakan Android ya, lebih mudah lagi untuk akses. Nah, ini bagaimana kita memulai berkreasi dengan Google Sites. Yang pertama, akses Google Sites dengan menggunakan akun Bapak Ibu. Jadi Google Sites ini akun kita, bisa akun Gmail, bisa akun yang belajar ID. Silakan Bapak Ibu nanti dipilih mau pilih yang mana. Tapi kalau udah punya belajar ID ya pakai aja akun belajar ID karena unlimited ya. Gitu. Kemudian langkah yang kedua buat draft kreasi. Jadi kira-kira saya itu nanti mau buat apa ini? Saya itu membuat informasi profil diri atau membuat informasi sekolah atau saya membuat eskul tentang informasi eskul. Jadi atau membuat tentang pemilu OSIS gitu ya. Pemilu OSIS juga bisa. Atau jadi mengkolaborasikan antara Google Form nanti grafik gitu. Jadi real count ya, real count untuk pemilu itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa membuat seperti itu dulu, tujuannya apa dulu. Nah, setelah itu Bapak Ibu kenali editor dari Google Sites itu, maksudnya kenali dari fitur-fitur yang ada di menu-menu yang ada di Google Sites itu ya. Tambahannya apa aja, misalkan oh ini bisa widget, bisa nambahin grafik, bisa nambahin teks, bisa menambah gambar gitu ya. Kalau nambah gambar banyak gimana, itu dipelajari, dikenali dulu, nanti dari situ bisa dikolaborasikan menjadi dalam bentuk membuat desain yang kita harapkan ya. Tentunya Bapak Ibu lebih mungkin kreatif lagi. Nanti kalau saya contoh saya belum begitu ini Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tentunya akan lebih kreatif lagi. Nah, setelah desain selesai, bagaimana kita mempublikasikan? Mau yang sederhana, yang langsung, yang terakhir hasil itu, atau kita singkat, bisa kita singkat pakai Bitly, bisa kita singkat pakai SID, kalau kita nggak punya nggak punya web hosting ya, yang alamat itu, yang kita daftarkan di Padi itu, alamat website seperti bakrowi.net atau detik.com gitu ya. Kalau kita nggak punya, bisa juga diringkas pakai Bitly, pakai SID, pakai GG, bisa juga. Atau langsung itu saja juga bisa. Yang terpenting adalah isi dan publikasi. Ini Bapak Ibu, apa saja bisa dikreasikan, bisa saat pemilu, bisa kegiatan MPLS ketika murid baru ya masuk itu ya, langsung sumber informasinya di situ. Kayak kemarin tahun ajaran baru saya informasi awal menggunakan ini Google Sites ini. Jadi anak-anak membuat ini berkreasi di situ, melibatkan OSIS. Artinya sekaligus anak-anak belajar bagaimana memanage secara digital ya, memanage organisasi secara digital dengan Google Sites ini gitu. Atau kita akan membuat profil diri, itu bisa juga. Misalkan kita tambahkan di situ nanti buku digital yang PDF gitu, yang seperti buku gitu juga bisa nanti ditambahkan AnyFlip ya, AnyFlip yang PDF itu bisa juga. Jadi widgetnya dimasukkan di situ. Profil kita, video kita, atau apa itu profil diri, atau profil organisasi, profil sekolah itu bisa juga. Kemudian bisa juga untuk bahan ajar, tadi sudah saya sampaikan, bahan ajar juga bisa. Kalau di Microsoft itu ada namanya Sway, Microsoft Sway itu sama. Kalau Bapak Ibu sudah belajar yang Microsoft yang 365 itu, ini sama dengan Microsoft Sway, mirip seperti itu. Kemudian bisa juga untuk pengumuman bidang studi, ya, pengumuman bidang studi, ada pengumuman apa-apa, misalkan ulangan kapan-kapan itu juga bisa juga. Selain di Classroom ya, dan di Google Classroom ini misalkan untuk informasi secara umum gitu, model website gitu, informasi model website. Karena sifatnya ini adalah memang untuk publikasi Bapak Ibu. Kemudian bisa juga untuk ngelola kelas, misalkan nanti ada absen, Google Form absen, kemudian nanti grafiknya itu juga bisa, grafiknya ditampilkan. Itu juga bisa, ini siapa yang masuk hari ini nggak masuk, itu juga bisa. Nah, ini ada fitur penambahan widget seperti WordPress atau yang blog-blog itu kan, itu ada juga. Bisa nambahkan widget buku digital, bisa nambahkan widget time, waktu, ya, countdown, hitungan mundur. Misalkan ada kegiatan event tertentu, atau kita tambahkan widget tentang cuaca di kota tersebut, kita balik kapan, misalkan seperti apa. Nanti ada contoh-contoh kita masukkan seperti apa. Baik, Bapak Ibu, ini pengantar awal kenapa sih kita mengenalkan Google Sites ini, karena memang mudah,
saya sendiri merasa ini sangat mudah untuk kita Bapak Ibu. Jadi dan bahkan nanti bisa juga ini mungkin di share ke anak-anak, ke siswa, bisa menjadi portofolio. Jadi setiap siswa punya Google Sheet sendiri, jadi portofolionya dia. Misalkan nanti halaman 1 guru pelajaran apa, dia bikin tugas-tugasnya di situ. Jadi dari portofolio dia gitu. Itu bagus juga dia. Jadi seperti buku digital gitu jadinya. Terserah Bapak Ibu kreasinya seperti apa nanti. Bapak Ibu. Baik, ini slide saya pengantar dari saya. Sebentar. Terus kemudian bagaimana sih kita membuat Google Drive ini? Nah, ini ada contoh. Saya contohnya sederhana saja Bapak Ibu, tidak banyak kreasi. Nah, ini ada contoh nih salah satu misalkan event ya, ada event ini. Ini bisa hitung mundur misalkan. Ada hitung mundur. Tapi ini sudah berhenti hitung mundurnya. Ini bisa ditambahkan widget. Kemudian ada contoh yang lain, misalkan pemilu seperti ini, Bapak Ibu. Ini. Sebentar agak lambat. Nah, ini bisa juga coba saya kasih di chat ya, kolom chat. Saya publikasikan untuk pemilu mungkin. Oke, sebentar. View. Pratinjo. Ini karena saya sudah mengisi Bapak Ibu ini. Jadi karena saya sudah mengisi, maka tidak bisa lagi mengisi lagi gitu. Nah, langsung hasilnya langsung real count. Misalkan si Hilma sekian, si Barda sekian gitu ya. Itu untuk pemilu misalkan. Ini halaman depan. Ini contoh-contoh aja halaman muka. Agak lambat ya. Tapi kurang kreasinya kurang mantap gitu ya. Oke, kita langsung aja ke menu-menu Bapak Ibu, kita kenal aja, nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri. Kita coba berkreasi. Caranya adalah pertama kita masuk ke Google Drive aja. Melalui Google Drive saja Bapak Ibu. Kita coba ini. Saya masuk pakai Gmail saja Bapak Ibu ya, saya pakai Gmail aja biar nanti Bapak Ibu yang belum punya Belajar ID bisa tahu juga ya. Oke, masuk Gmail. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita misalkan kita dalam folder ya berkreasi.com, misalkan kita bikin di sini. Kita masuk di dalam sini aja. Mohon maaf ini internetnya agak lambat ya. Jadi Bapak Ibu yang punya akun Belajar ID maupun punya Gmail bisa aja semuanya ya. Nah, ini cara pertama adalah buka di add sini, kemudian lainnya, atau kita bikin folder dulu Bapak Ibu biar nanti rapi. Biar rapi, kita bikin folder dulu khusus untuk website ini ini ya, khusus ini, misalkan kreasiku. Jadi masuk di Google Drive, kemudian masuk di ini kita bikin khusus di dalamnya. Kemudian kita tambahkan di sini Google, kan kalau Bapak Ibu di pelatihan-pelatihan itu kan ada Google Dokumen, Google Sheet ini ya. Kita di sini Bapak Ibu ada namanya macam-macam nih. Ini bisa ditambahkan aplikasi macam-macam Bapak Ibu. Ada Google ini kayak mind map itu juga bisa ya. Tapi kita ke Google Sheet aja. SketchUp for School juga bisa, ini gratis. Kalau kita pakai Belajar ID ini gratis Bapak Ibu, saya sudah install. Di situ belajar bagaimana menggunakan SketchUp. Ya. Nah, kita pakai saja ini Google Sheet. Ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu menunya, menu Google Sheet itu sangat simpel dan mudah dipahami. Ya.
kita mengenal satu-satu dulu Bapak Ibu menu. Yang jelas menu itu ada di sini di sebelah kanan. Ini semua menunya ada di sebelah kanan sini. Kemudian ini adalah meja kerja kita. Hasilnya itu di sini. Terus ini judul dari file ini. Judul dari file ini. Misalkan kita ini kreasiku ya, kreasiku. Seperti rangkuman. Ya. Maaf Pak. Ya silakan, boleh dikat. Boleh dikat, nah, silakan. Biasanya kalau saya dipakai membuat rangkuman, bisa juga Bu, bisa rangkuman juga ya. bisa. Cuma kayak memasukkan gitu. memasukkan gambar itu belum bisa. Oke, nanti kita ulik satu-satu Bu. Setiap menu ini kita buka semua Bapak Ibu, kita coba semua ya. Jadi kita coba semua, nanti Bapak Ibu biar bisa untuk kolaborasi mengkreasikan bisa di sini, gitu ya. Oke, kreasiku ini misalkan kreasiku, kemudian di sini dibikin www.kreasiku.com. Ini untuk nama, tambahkan logo di sini, upload logo, ya, untuk logo kecil. Kita coba tambahkan sini logo berdaulat, Kaltim berdaulat ya. Ini yang sini, oke. Oke, sudah masuk. Nah, ini Bapak Ibu ada mocok di sini ya, kreasiku. Sudah masuk di sini. Terlalu besar ini. Oke. Kemudian ini terserah kreasiku ya. Terus ini diubah gambarnya juga boleh, diganti atau cari temanya Bapak Ibu. Temanya dicari juga boleh di sini. Dipilih-pilih banyak. Ya seperti ini misalkan. Pilih sini tema ya. Tema ini banyak. Kalau tema ini tinggal milih saja Bapak Ibu yang sebelah. Nah, nanti yang kita ulik dua ini. Dua ini kita ulik, menu ini kita coba satu-satu. Jadi persiapannya sudah, nama file sudah. Ini untuk depan itu bisa juga ya. Kalau saya itu di sini contoh ya yang punya saya bakrowi.com. bakrowi.com ini. Nah, ini jadi kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini misalkan saya dikasih gini terus bakrowi 8 muka depan gitu ya. Itu. Kemudian bisa juga untuk pembelajaran juga ya. Kayak di berkreasiku ini ada misalkan live worksheet ya. Kayak yang live worksheet beberapa waktu lalu kan ada pelatihan live worksheet juga saya. Nah, ini bisa juga langsung dimasukkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini langsung diisi di sini. Jadi tidak perlu membagikan linknya dari live worksheet ini. Jadi langsung diisi. Langsung diisi di sini. Ini misalkan ini suara apa ya. Itu yang pelatihan kambing. Tadi ini jawabannya kambing. Terus ini tarik-tarik ini ya. Jadi ini ada terkait dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi ini bagaimana buat LKPD nanti digabungkan ke dalam Google Sheet ini. Misalkan ini angsa mana. Nah, ini. Jadi ini tidak bisa dikolaborasikan di dalam sini. Jadi bisa menjadi buku yang benar-benar bagus gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa mengkreasikan. Nah, ini misalkan ini menyimak tidur tidak ya. Ini misalnya lagu apa. Nah, ini masuk ya. Nah, ini waktu pelatihan LKPD dan ini bisa dimasukkan ke dalam di dalam web ini gitu sehingga mudah anak-anak mengakses, tinggal buka aja kayak bakrowi.com gitu aja sudah cukup. Atau buku digital seperti ini ya. Ini buku digital seperti ini jadi seperti ini ada widget tentang profil kita bikin buku ya, ini misalkan gitu seperti ini. Nah, dibuka-buka seperti ini. Ini bisa juga dimasukkan ke dalam jadi ini memang murni website tapi sederhana dan mudah dipakai gitu Bapak Ibu. Feedback juga bisa, Google Form dimasukkan juga bisa ya. Google Form dimasukkan juga bisa di sini. Bahkan untuk materi-materi power slide PowerPoint juga bisa Bapak Ibu. Google Slide itu juga bisa dimasukkan Google Slide. Ini tadi saya hapus tadi Google Slide-nya. Ini bisa juga ditambahkan jam Bapak Ibu. Nah, ini ada jamnya atau ditambahkan wither-nya. Ini contoh-contoh yang nanti bisa kita pakai. Bagaimana buat ini? Kita langsung
Kulik di sini. Kreasiku ya. Ini kerja kita bersama Bapak Ibu sekarang ini. Nah, ini ada menu. Ini untuk tidak jadi, ini kembali, misalkan mengulang apa namanya? Undelete, tidak jadi itu lah. Ctrl Z itu yang nggak jadi ya. Itu ini. Back preview sebelumnya atau setelahnya. Pokoknya nggak jadi. Misalkan habis menghapus nggak jadi ngapus gitu itu yang sini. Kemudian ini untuk melihat Bapak Ibu. Kalau dilihat dalam bentuk komputer seperti ini hasilnya, kalau dalam tablet seperti ini, kalau dalam HP seperti ini. Sehingga semuanya bisa terlihat. Ya ini untuk melihat. Kemudian ini tidak ada linknya ini ya. Ini untuk kolaborasi. Jadi kayak seperti ini, saya bisa berkolaborasi dengan teman ya. Jadi misalkan saya ada tim IPA gitu ya, tim IPA atau OSIS itu ada tim OSIS gitu. Nanti dikolaborasikan namanya siapa, nanti bisa bekerja bersama-sama. Untuk materi kolaborasi ini sudah ada di pelatihan-pelatihan Google Drive atau apa itu pelatihan di Belajar ID itu sudah masuk Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita detailkan di sini. Kemudian ini menunya ya, navigasinya mau di kanan atau di kiri atau di atas. Itu terserah Bapak Ibu ya. Kita pilih kalau ini saya di atas gitu. Dan image-nya ini ya tadi itu URL-nya aksesnya ya. Kita bisa masukkan ini bakrowi.com bisa. Cuman kalau yang ini itu harus kita beli dulu, beli domainnya, kemudian nanti dimasukkan kodenya. Tapi kita nggak sampai ke sini Bapak Ibu, nanti akan agak ribet nggak ribet sih, karena saya sudah ada, jadi saya nggak bisa ngapus yang itu. Gitu. Baik, ini sudah di atas semua sudah. Nah sekarang baru kita kenal yang dua ini Bapak Ibu. Dua ini harus kita kenal semua untuk kita berkreasi. Banner sudah kita ini. Jenis bannernya mau apa Bapak Ibu? Mau besar seperti ini, kayak nggak menarik, besar seperti ini. Mungkin yang model spanduk seperti ini ya. Spanduk kalau hanya judul hilang. Baik, kita satu-satu. Kotak teks. Kotak teks itu untuk menambahkan kotak di sini. Misalkan kreasi apa ya? Ini pokoknya ada teksnya di sini ya, ada teks. Bagaimana kita berkreasi. Itu Bapak Ibu. Nah ini di sini menu ini Bapak Ibu. Ini semua menu yang ada di sisipan ini. Semua menu yang ada di sisipan ini pasti Bapak Ibu ada menu yang di sebelahnya nih Bapak Ibu. Setelah ini ada menu latar belakang, ada mengcopy, mau duplikasi ke bawah ya, bisa dihapus. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menghapus tinggal klik ini. Jadi semua menu yang ada di sini ada ya, ada ini untuk ngapus atau apa itu ada. Nah ini kita bisa kasih backgroundnya, misalkan pilih di sini backgroundnya. Kita pilih yang misalkan agak gelap gitu. Pilih. Bagaimana kita berkreasi misalkan, gitu ya. Tuh. Atau ini dikata nih untuk hurufnya dipilih dibesar kecil, bisa juga di sini dibesarkan. Ya, ini. Atau ditengahkan Bapak Ibu ya. Atau ini dikasih link lagi, bisa juga. Misalkan kita bikin di sini sebagai menu-menu itu bisa juga. Misalkan ada menu-menu kanan kiri ada kayak di atas tadi ya. Itu bisa di-linkkan ini. Ini linknya ke halaman website mana. Bisa juga. Ini ya, tautan ini Bapak Ibu. Ini apalagi menu untuk coret, ini kanan jarak ya. Nanti kalau ada kita ngetik seperti paragraf, jaraknya bisa kita atur tunggal atau apa sudah ada. Ini Bapak Ibu. Oke, untuk teks sudah, nanti bisa juga ini ada beritanya atau seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Untuk teks sudah masuk ya. Kemudian gambar. Atau kita ya gambar dulu aja kan. Gambar. Kita isi gambar Bapak Ibu. Upload. Kita ambil gambar misalkan dari sini, misalkan rumah belajar. Nah, ini Bapak Ibu. Di gambar ini ada menu, sama kan Bapak Ibu, di kanan ini ada kan. Bagaimana kalau ini ditaruh di atasnya? Bisa aja Bapak Ibu, ditarik aja, bergabung di atas. Jadi menunya ikut di atas. Tadi kan terpisah nih. Ini terpisah kan. Nah, ini gabungkan aja ke atas boleh. Jadi bebas Bapak Ibu. Digabungkan atas ini boleh. Ya. Digabungkan sini bisa ya, seperti ini. Nah, kita berkreasi ya. Kemudian
ini ada menu ini untuk nge-crop gunting ya. Kalau terlalu besar seperti ini, misalkan mau kita gunting seberapa guntingnya ya. Ini kan ada kotak warna putih nih. Kalau dia mau keluar dari kotak putih maka dia terpotong Bapak Ibu. Nah ini ya. Jadi untuk gunting Bapak Ibu, memotong biar pas. Kemudian ini untuk tidak jadi menggunting tadi. Nah ini kalau kita ingin ketika mau klik di sini ternyata kita sisipin rumah belajar gitu. Ya bisa aja kan http belajar.kemdikbud.go.id. Ini maksudnya apa? Maksudnya nanti ketika diklik ini hasilnya ini diklik ini lari ke rumah belajar. Jadi sebenarnya setiap tulisan ini bisa juga ada maknanya. Ketika diklik bisa masuk ke website tertentu gitu bisa juga. Caranya tadi Bapak Ibu ada hyperlinknya ini di sini. Itu Bapak Ibu ya. Ini kalau untuk ngedit ada gambar ini. Dan gambar-gambar seperti ini itu semuanya sama Bapak Ibu. Kalau nanti ada menu seperti itu sama penggunaannya. Jadi nanti kita nggak usah ngulang kalau ada ketemu yang seperti itu. Oke, untuk gambar sudah. Nah sekarang bagaimana untuk widget ini? Widget sematkan ini apa sih? Sematkan ini apa sih? Nah, ini. Bisa ini menyematkan URL ya. Kita contohnya gini Bapak Ibu. Misalkan kita ingin menambahkan jam atau ini. Hitung mundur ini Bapak Ibu. Nah, ini di luar dari Google, Bapak Ibu bisa cari di countingdown2.com atau cari di Google aja widget hitung mundur gitu ya. Widget hitung mundur. Itu banyak Bapak Ibu, banyak rekomendasinya. Countdown ini banyak ya. Tapi kalau bukan yang Google Play gini ya, ini kalau ini kan di HP nih. Cari ada yang website. Nanti akan diarahkan ya. Banyak Bapak Ibu. Nanti diarahkan. Nah saya sudah nemu ini. Ada namanya counting down ya. Untuk menghitung mundur. Yang untuk website ini ada website counting down, ada untuk halaman, tapi kita pakai yang website ini Bapak Ibu ya. Nah ini kita bisa atur Bapak Ibu, misalkan ini judulnya apa. Ini misalkan dikasih judul, misalkan berdaulat, Eiffel berdaulat ya. Berdaulat Kaltim. Kapan pelaksanaannya? Misalkan hari ini jam berapa? Jamnya nanti malam, jam 12 malam misalkan. Ya, biar hitungan mundurnya clear. Karena tadi kalau yang ini kan nggak kena Bapak Ibu. Nah ini waktunya malam. Nah, waktu mana? Waktu kita karena sama dengan Beijing ya, plus 8 ya. Kita ikut ini Kuala Lumpur juga bisa, plus 8 atau Singapura Bapak Ibu. Untuk Indonesia ini Pangkasar kayaknya tidak muncul ini Bapak Ibu ya. Kita ikut aja Singapura misalkan karena jamnya sama kita. Bahasanya mau bahasa apa? Ini Indonesia ada enggak? Oh ada ini Indonesia. Daulat Kaltim. Ya seperti ini. Kemudian harian udah nggak perlu. Nah ini Bapak Ibu yang kita mau saya seperti apa Bapak Ibu? Mau modelnya? Mau model seperti ini vertikal. Seperti ini. Nah kita suka seperti ini. Nah ambil aja nih embed ini, diklik. Nah ini ada kode-kodenya Bapak Ibu. Kodenya di copy Bapak Ibu. Copy, salin, baru kita masuk ke kreasiku tadi yang di sini tadi. Ya. Ini kan dia minta menyematkan kode widget tadi. Saya ulangi Bapak Ibu. Kita ingin menambahkan jam tadi itu dengan cara ini, sematkan ini. Apa yang disematkan? Yang disematkan kode widget tadi itu. Klik di sini. Nah, berikutnya kita masukkan, klik. Ini Bapak Ibu sudah masuk ya, sisipkan. Ini Bapak Ibu sudah ada ya. Kita kecilkan sesuai dengan ini. Lalu Bu Bapak Ibu.
Ini misalkan mau ditarik, tarik di sini misalkan, nah, taruh di sini. Nah ini Bapak Ibu, nah ini dari kan kreasiku, bagian kita berkreasi. Nah, itu kurang besar hurufnya biar seimbang. Biar seimbang 60. Oh, terlalu besar. 8. 36. Nah ya ini. Nah ini tadi WC tadi ya. Kemudian menu yang lain ini ada drive itu yang di dalam Google Drive kita gitu. Kita mau berbagi apa bisa aja, tinggal ngambil Bapak Ibu. Ya. Mau Google Sheet kah, presentasi itu bisa juga. Yang ada di sini itu bisa. Apa saja apa ini? Misalkan ini ada drive-nya misalkan gambar ya, juga bisa gambar. Tapi kalau gambar kan tadi sudah Bapak Ibu ya. Gambar tadi sudah. Tapi nggak apa, biar kita mengenal apa bagaimana kalau lewat drive ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya menu yang drive itu sama aja dengan keseluruhan, bisa masukkan gambar, bisa masukkan apa Google Sheet atau presentasi juga bisa melalui Google Drive. Google Drive tadi menambahkan di Google Drive ini. Ini Bapak Ibu ya. Misalkan seperti ini. Aduh panjang. Ini dikasih background lagi. Backgroundnya biar seimbang, biar hurufnya masuk. Gambarnya bisa timbul gitu Bapak Ibu. Kita cari yang ini aja. Nah ini. Pilih. Ini saya nambahkannya asal Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa berkreasi tergambar. Oh nanti saya akan buat seperti ini gitu ya. Saya contohnya tidak sevisi ya berkreasi apa-apa gitu ya. Oke baik. Kemudian menu ini kan sudah semua nih Bapak Ibu ya. Tinggal yang tata letak ini, tata letak sama di sini. Nah ini tata letak ini, misalkan ini, yang ini apa ini? Ini adalah sisipan gambar dan teks langsung jadi ya. Jadi seperti ini, tinggal ngisi aja. Apa misalkan berita tentang berdaulat, upload ya, misalkan diupload di sini. Ini gambar juga. Belajar dari rumah misalkan. Ya. Oke. Ini misalkan dibuat berita, ya. Belajar dari rumah. Semenjak pandemi gitu ya. Nah, ini kita ini aja Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini spasinya sepertinya terlalu lebar ya, terlalu lebar. Nah ini bisa diatur di sini. Di sini dibuat tunggal saja Bapak. Nah, jadi tidak terlalu ini. Ini kalau untuk berita-berita ya, dan dikasih diisi background lagi, mau backgroundnya sama yang tadi nggak apa-apa. Ya ini beritanya. Bisa ini diubah-ubah juga Bapak Ibu, digeser. Ini dipindah sini, aduh nggak bagus gitu. Kita pindah sebelah sini gitu biar tampilannya bisa juga. Itu Bapak Ibu ya untuk yang ini. Untuk menu ini sama semua Bapak Ibu. Kayak misalkan ini ya, ini dikasih seperti ini. Ini mau tambahkan apa, ini beritanya apa gitu ya. Itu bisa ya. Seperti kalau yang sini contohnya saya membuat ini. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ada gambar rumah belajar, nanti di sini ada link-link atau apa tambahkan gitu Bapak Ibu. Itu adalah menu yang ini, yang plus ini. Begitu juga yang ini sama semua Bapak Ibu, ini menu sama semua. Jadi kita nggak perlu, kita hanya contoh satu saja ini untuk bagaimana menambahkan. Itu contohkan satu aja, nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri.
Kemudian kita bisa nambahkan ini juga yang GIF, gambar yang model GIF. Ini kok bisa jalan gerak-gerak ini Pak? Ya bisa aja karena kan gambarnya GIF modelnya. Jadi cari aja gambar GIF animation gitu. Cari yang GIF animation misalkan seperti ini. Ini. Ya seperti ini ya, ini ada GIF animation-nya. Nah, ini simpan sebagai GIF. Di sini di GIF ya, picture GIF. Nah, tinggal tambahkan sini Bapak Ibu kalau mau yang kayak gitu. Misalkan di sini. Ini tambahkan upload yang GIF. Jadi untuk cari gambar yang bergerak GIF aja gitu. Mana GIF ini? Ini kalau untuk SD bagus untuk bahan ajar SD ya. Jadi nanti ada animasi ini apa itu tulis apa gitu ya. Bisa Bapak Ibu ya. Terus nanti tambahin suara. Ini Bapak Ibu, ini saya lewatin yang ini Bapak Ibu ya. Ini kan pada bisa semua nanti insya Allah. Yang penting Bapak Ibu sudah tergambar, oh aku nanti saya akan membuat seperti ini nanti gitu. Kemudian teks dikecilkan ini di bawah ini ya, di atasnya ini misalkan ini ada keterangan apa ini, menu bermain anak-anak, usia dini misalkan, ya gitu ya, atau ragam permainan ya, ragam permainan anak-anak misalkan. Atau ragam budaya juga bisa permainan anak-anak. Nah, nanti di sini tambahkan terus diisi keterangannya seperti yang contoh yang ini tadi itu Bapak Ibu. Kemudian kalau selanjutnya ini menu daftar isi. Daftar isi itu di sini dia langsung otomatis membuat yang kita bikin yang teks ini tadi Bapak Ibu. Yang teks kita bikin ini, kalau kita klik daftar isi, maka dia akan terbentuk di paling atas. Jadi langsung ngeklik langsung ke alamat itu. Tapi ini nggak perlu kayaknya Bapak Ibu, nanti malah tambah ini ya, tambah panjang ke bawahnya gitu Bapak Ibu. Nanti kalau ingin lebih lebar, kita pakai halaman. Tadi ada page-nya, halaman sebelahnya. Kemudian untuk karosus ini usul gambar itu apa? Itu adalah untuk gambarnya banyak Bapak Ibu. Misalkan kita mau masukkan gambar, nah tadi modelnya di flip gitu Bapak Ibu. Kayak dibuka-buka gitu. Upload gambar, pilih gambar yang banyak. Ya. Picture yang banyak, misalkan ini gambar ini aja, misalkan ini ya. Ini 3 aja Bapak Ibu kita masukkan. Ada 3 gambar, 2 atau 3 nih. Sisipkan lagi. Ini harus memiliki minimal 2 gambar. Bentar Bapak Ibu, hang komputer saya. Bentar. Tak respon. Hang Bu Bapak Ibu, sebentar Bu. Kok hang ini ya? Tunggu. Anda dapat menunggu sampai lama jadi responsif atau keluar. Jaringannya itu kali Ya. Iya. Kenapa ini ya? Sambil menunggu jaringan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, monggo Boleh, dipersilahkan. Ya, silakan Bapak ya. Ibu. Langsung saja dibuka mikrofonnya, boleh. Silakan Bu. Zoom di save enggak ya? Lihat rekamannya di mana? Ada di rekamannya ada di YouTube. Rekaman ada di YouTube. Ya. Boleh dibagi linknya kali Pak, dituliskan linknya. Oh iya ya. Ya nanti kita bagi linknya ya.
Bentar linknya. Ada yang bertanya, ini program apa Pak Bakrowi? Oh, program Google Sites. Google Sites. Oke ya, ini kayaknya sudah masuk. Oke. Tapi gambar tadi kayaknya nggak masuk ya. Kita ulangi lagi yang ini, jadi dia seperti apa namanya, tampilan gambar tapi bisa digeser-geser gitu Bapak Ibu, yang kursor gambar ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menampilkan proses kegiatan yang banyak ya, misalkan ada pramuka gitu ya, berbusa atau apa aja, satu tampilan aja tapi bisa digeser-geser gitu Bapak Ibu. Nah, di sini. Coba ini nggak hang lagi ya. Kita cari 2 gambar aja. Yang mana aja, ini sama ini aja, 2 ini coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa sisipkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini menu ini misalkan ditaruh tengah ya. Terus kita kasih background biar kelihatan timbul. Biar timbul ya. Seperti ini. Boleh. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya Bapak Ibu, kita lihat hasilnya belum dipublikasi ya. Dia bisa geser-geser ini Bapak Ibu, kan ada 2 ini, ada dua halaman ini. Ada yang merah, ada yang agak ini ya. Nanti dia bergeser-geser. Nah, ini kalau seperti ini tertabrak nih Bapak Ibu. Ini harus dipaskan. Jangan sampai ada yang terpotong gitu gambarnya. Nah, ini terpotong. Ya, oke. Ini ya, nanti kita lihat ada di mana? Di publikasinya. Atau kita lihat sebentar aja ya. Caranya ini ketika baru sekian ya Bapak Ibu ya. Kita publikasikan, bisa publikasikan alamatnya kreasiku.com. Ya, misalnya kreasiku.com, tapi alamatnya ini nih Bapak Ibu, yang bawah ini Bapak Ibu. http sites Google View kreasiku.com. Nanti kalau kita bikin kreasiku.com bisa aja, tapi harus beli hostingnya dulu gitu. Ya, beli alamatnya dulu di Padi. Oke, ini kita publikasikan. Ini baru pertengahan Bapak Ibu. Kita cuma ingin sambil melihat hasilnya seperti apa gitu. Ya. Mana hasilnya? Nah, ini lihat hasilnya ini di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini hasilnya tadi yang kita bikin. Nah, jadi bisa menjadi seperti buku Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kayak gini. Nanti ini ada jamnya ya, hitung mundur. 28 hari lagi gitu ya. Itu bulan Maret. Ternyata bulan Maret tadi kita bikin widgetnya. Ada jamnya, misalkan di situ ada pengumuman, misalkan ini wali kelas 74 misalkan. Ini menuju PTS, nah, berapa hari hitungan menuju ujian, nah, misalkan gitu. Ada ujiannya gitu. Terus nanti ada menu apa. Nah, ini tadi kan ini kita bikin tadi gambarnya bisa diklik kan. Nah, ketika diklik dia lari ke belajar Kemdikbud. Itu Bapak Ibu. Ya kan tadi kan bikin kayak itu Excel ini kayaknya dia agak bermasalah. Iya, sinyalnya Pak. Oh, Oke. kayaknya. Ya. Sinyal. Suaranya hilang Pak Owi. Putus-putus. Putus-putus ya. Iya. Kenapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Atau banyak buka ini kali ya? Saya tutup aja ya. Sekarang putus-putus nggak? Cek. Lancar. Cek. Lancar. Cek. Oh,
karena tadi buka tadi ya kali ya, sudah jadi Bagus. tadi yang jadi. Ya, kebanyakan buka kayaknya. Ya, Banyak. bagus ya, ya. Nah sekarang coba Bapak Ibu kalau Bagus. ini, ya bagus ya. Kemudian ini ada yang ini kan sudah ya, gambar tadi sudah. Nah ini kalau milih yang ini Bapak Ibu, pastikan gambar-gambar ini ukurannya sama Bapak Ibu ya, biar tidak terpotong kayak saya tadi. Kemudian tombol ini untuk fungsinya untuk apa sih? Nah ini misalkan kita bikin yang kayak gini Bapak Ibu. Contoh yang saya ini ada tombol-tombol kayak gini Bapak Ibu. Nah ini kayak gini. Maksudnya kayak gitu Bapak Ibu. Misalkan riwayat hidup atau rumah belajar. Jadi kita bikin tombol-tombol menu yang bisa masuk kemana gitu, lari kemana. Ya kan pembatik 2002 ini, nah lari ke situ. Nah ini dapat ke pembatik, gitu kan? Ini pembukaan apa? Jadi ini yang tombol ini tadi, ya. Tombol ini fungsinya yang ini tombol ini adalah untuk kita bikin link Bapak Ibu. Kita coba ya, tombol tambahkan misalkan ini apa ya? Pelajaran eskul misalkan eskul ya, eskul fotografi. Misalkan ini punyanya wakil kepala bagian kesiswaan gitu ya. Jadi kumpulan dari eskul misalkan gitu. Eskul fotografi. Nanti larinya tautannya kemana ya? Larikan ke alamat itu, alamat yang ada nanti bikin halaman. Misalkan di sini ada halamannya. Misalkan ini tambahkan satu halaman eskul fotografi. Selesai ya. Salah. Nah, kalau salah tulisannya gimana? Properti ganti nih. Eskul fotografi. Itu tadi nambahkan di mana? Di halaman Bapak Ibu. Nah, kalau nambahkan halaman tuh akan muncul di atas ini juga Bapak Ibu. Ya. Ini kayak tulisannya kecil-kecil aja. Eskul fotografi. Oke, selesai. Nah, ini tadi kan kita ke halaman depan. Sisipkan. Nah, ini halaman depan ini tadi kita mau ngasih menu yang tadi melari ke sini juga bisa juga ya. Atau lari ke itu tombol tadi kumpulan dari beberapa alamat-alamat itu bisa juga Bapak Ibu. Yang kumpulan misalkan ada hal yang bagus gitu Bapak Ibu bisa memberikan sugesti ke anak-anak untuk mengklik itu gitu. Nah, itu kasihkan tombol ini. Tombol ini misalkan tadi eskul ya. Eskul fotografi. Tautannya di mana? Nah, ini eskul fotografi simpan. Dalam bentuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, mau diisi mau digaris-garis atau dikasih ini sama menu-menu kayak latar belakang ini sama. Jadi biar enggak biar apa tulisannya biar kelihatan dikasih kontras gitu ya. Atau ini tidak ada tulisannya, tidak diisi, misalkan kosongin juga bisa. Di menu ini dikosongin, jadi model cuman garis tepinya saja, itu bisa juga. Ya, tentunya Bapak Ibu nanti lebih berkreatif ya, lebih kreatif lagi Bapak Ibu. Menunya seperti ini ya, diklik. Tapi kalau kayak gini kan nggak kelihatan kalau itu menu ya, mendingan diisi diisi tadi, diisi kotaknya tadi. Teks kasih di garis ada garisnya, mending ada garisnya Bapak Ibu. Oke, nah ini ada garisnya gitu. Itu untuk tombol Bapak Ibu. Nah ini kalau nambah bisa dari sini, bisa di copy aja Bapak Ibu. Ini di copy juga bisa. Ctrl C, Ctrl V. Nah, Ctrl C, Ctrl V lagi, jadi cepat. Nah, nanti tinggal geser-geser sini. Nanti tinggal ganti tinggal ganti alamat-alamatnya aja gitu. Mau eskul apa aja di situ gitu. Tari kah, tambahin sini tari. Diedit tari misalkan. Tari. Nah, ini nanti alamatnya ke eskul tari misalkan gitu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya, teng tombol ini. Kemudian pemisah itu cuma garis saja Bapak Ibu, kasih ke sini bisa di setiap. Ya kan ini berbeda ya tinggal tarik aja ke atas. Tarik ke atas, aduh nggak mau. Karena di sini tadi pemisah. Nggak jadi, kalau nggak jadi dihapus ini garisnya. Itu Bapak Ibu, placeholder itu sama dengan gambar.
bingkai Bapak Ibu. Kalau kita bingkai ini bebas Bapak Ibu, mau di siapa aja. Nah, mau di siapa aja. Mau diisi YouTube juga bisa. Isi video bisa juga. Bisa. Sebenarnya kalau placeholder itu isinya ini semua nih. Yang menu placeholder itu isinya ini peta ya kan, ada semua gitu kan. Dokumen nggak ada, yang dokumen nggak ada. Kalau dokumen kayak Google Drive tadi ya. Jadi 3 ini menu ini ya, itu sudah diwakili oleh placeholder. Misalkan kita isi YouTube, tinggal kasih alamatnya aja. Alamat YouTube kita cari alamatnya, misalkan Balikpapan. Roy ada enggak? Misalkan ini ya. Aduh lambat. Mohon maaf ini sambil live YouTube. Lambatnya ya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini komputernya kok nggak mau cepet ini. Aduh, pikiranku udah maunya cepet-cepet aja ini. Komputernya nggak mau Bapak Ibu. Ya ini kalau ini dibesarin full juga bisa Bapak Ibu. Full ini nah gini. Ya. Nah seperti ini. Ini bisa ditarik ini tadi bagusnya di depan ini gitu, misalkan di atas ya. Nanti tinggal ditarik aja ke atas. Mohon maaf ini agak lambat ini prosesnya. Ya ini Bapak Ibu, ini bagusnya di atas aja, nah, tarik aja ke atas, pindah ke atas Bapak Ibu. Ini tadi videonya bagusnya di atas ini, tarik aja ke atas. Jadi ini yang saya bilang tadi sangat mudah Bapak Ibu bisa melakukan semua. Ya, nah ini kita kasih misalkan ini backgroundnya dari apa namanya? Nah, ya. Ini kalau ingin lihat hasilnya dipublikasi lagi, harus dipublikasi dulu baru bisa lihat hasilnya. Publikasikan. Kemudian nah ini untuk publikasi Bapak Ibu ada informasi seperti ini. Ini yang sudah saat ini online itu seperti ini. Hasil online sekarang seperti ini. Mau diubah yang kayak gini gitu drive-nya. Jadi ada menu apa namanya? Ada menu yang apa? Yang sekarang untuk kita memutuskan gitu Bapak. Oh ya, jadi aja. Nunggu kelamaan gitu ya. Langsung aja ini. Nah, ini alamatnya di mana? Alamatnya ini Bapak Ibu. Di bawahnya ada tulisan ini ya. Lihat ini hasilnya, dilihat ini tadi. Ini nggak bisa. Oke. Hasilnya tadi adalah alamatnya ini. www.kreasiku. Kalau nggak tahu alamatnya di sini Bapak Ibu. Cara melihatnya, lihat situs dipublikasikan. Nah, ini lari di sini. Rupanya udah malam juga jadwalnya apa ini? Iya. Jadwal jamnya. Jadwal jamnya rupanya. Ini Bapak Ibu terus copy ke Putus-putus Pak Wi. Nah ini ya hasilnya itu terlihat di sini Bapak Ibu. Oh ini Kak close saja semua ya. Ini kan ada banyak video nih, mungkin yang membuat lambat ini. Ya ini tadi hasil kreasi tadi.
Nah ini videonya, video di sini di atas ya. Nah di paling atas nih tadi. Kan kita pindah nih tadi. Ya Bapak Ibu. Bisa di play juga gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggabungkan semua nih. Ya bisa dilihat di itu chat Bapak Ibu ya. Oke, saya sebenarnya ingin demokan yang apa pemilihan OSIS itu. Karena di pemilihan OSIS itu ada banyak hal tentang Google Form, kemudian grafik itu juga. Kita sedikit lagi Bapak Ibu ada dokumen. Nah dokumen kalau dokumen sedikit lagi baru kita demokan membuat yang OSIS ya, pemilu OSIS. Sedikit lagi yang ini Bapak Ibu, yang dokumen ini seperti apa? Nah ini kita tinggal nambahkan aja dokumen. File dokumen di Google Drive. Aduh lambat. Mohon maaf Bu, jaringannya Bu. Ini ada COVID. Ya, misalkan ini kita pilih insert. Nah itu. Nanti masuk di bawah sini. Jadi kayak LKPD atau apa itu bisa juga sih file dokumen. Itu masuk di dalam website. Jadi Google Sheet ini bisa menjadi portofolio siswa juga bisa gitu. Kumpulan dari tugas-tugas anak-anak ditugaskan. Kalau sudah dikirim, sudah dikembalikan atau apa dibikin di situ, kamu bikin portofolio. Itu bisa juga masuk di sini. Bapak Ibu, ini mohon maaf nih kok lambat betul komputerku ya. Dan ini sama Bapak Ibu ya, Google Dokumen, Google Slide. Google Slide ini bisa juga nanti slide-nya itu langsung otomatis tampil Bapak Ibu. Bisa dibuka-buka di situ. Langsung presentasi di situ Bapak Ibu. Ya kalau Google Slide. Kok lambat betul ini ya. Nah, ini contoh di OBS DRP ini kita coba. Yang ini aja, arsip video. Sudah masuk ini ya. Nah ini Bapak Ibu. Sudah ada ya. Ini presentasinya. Ini bisa nanti langsung presentasi Bapak Ibu di sana. Ini karena ini PowerPoint kan slide, nanti bisa langsung presentasi di tampilannya ya. Ini diisi, misalkan dikasih backgroundnya apa, biar kelihatan seperti ini. Ini aja. Tes satu. Halo, ya. Suara saya masih bagus, Bu? Halo? Bagus, Pak. Bagus. Ya. Oke. Nah, ini Kak publikasikan. Silakan Bapak Ibu cek sendiri hasilnya seperti apa gitu. Kalau presentasi seperti apa hasilnya? Dicek sendiri di alamat tadi itu. Cek sendiri, oke. Nah, ini sudah semua menu saya rasa sudah Bapak Ibu yang bawah ya. Jadi Google Sheet, Google Form itu juga bisa dimasukkan Bapak Ibu. Tinggal klik, nanti cari Google Form-nya gitu. Nanti saya sekaligus demo yang untuk pemilu OSIS gitu. Ya, ini langsung slide ini Bapak Ibu. Jadi bisa dia langsung dibuka-buka gitu. Google Slide presentasinya. Contoh ya. Ini baru halaman 1 Bapak Ibu ya. Nanti yang halaman 2 ini cara buat halaman, terus nanti cara ngisinya sama kayak halaman 1 gitu, Bapak Ibu. Jadi belajarnya seperti itu. Kita kenalin dulu karakter-karakter dari menu-menu ini. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan berkreasi. Mau ditampilkan di mana aja bisa. Nah, ini yang dokumen tadi Bapak Ibu. Yang slide-nya, nah ini yang PowerPoint-nya. Yang PowerPoint-nya ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi tinggal nanti bisa presentasi, halamannya ada. Tinggal di ini ya, slide 1, slide 2, slide 3 ya. Jadi bisa ditampilkan seperti ini. Itu untuk halaman yang untuk membuat yang dokumen. Bentar, ini hapus lagi biar nggak lambat. Kemudian untuk yang tadi ada contoh saya yang membuat buku Bapak Ibu ya. Di sini ada nggak buat buku digital? Ini contoh yang buku digital. Ada contoh yang flipbook, Ini, flipbook Pak.
Flipbook Oh, ini ya. ini. Any flip ini ya, yang buku digital. Iya, oke. Ya. Nah ini any flip. Ini Bapak Ibu kalau yang flip ini siapkan file PDF dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya file PDF dulu, ya. File PDF dulu, kemudian Bapak Ibu masuk ini di AnyClip, ya. Ini saya biar ininya berkreasi ya, berkreasi. Dia alamatnya di AnyFlip. AnyFlip book, ya. Ini Bu, Bapak Ibu. AnyFlip, kalau nggak salah AnyFlip. Ya ini kayak Bu. Sebentar Pak, kayaknya keliru deh. Sebentar, Kak ceknya dulu alamat yang benar. Dikreasikan. Tadi saya udah bikin ringkasan. Bitly di set bitly absen buka. AnyFlip kalau salah, sebentar. Kita buka aja ininya, Google Drive-nya. Kreasi. Tinggal yang buku ya, buku sama pemilu OSIS. Tadi. Ayo cepat. Cepat. Aduh lambatnya. Pak, ada yang bertanya, emang fungsinya untuk apa? Apa? Tema. Apa, tema. Fungsi tema, ya. Tema ya. Oke. Yang mana ya menunya? Tema ini ya. Tema itu ini tadi Ya. Bapak Ibu. Bentuk model-modelnya nih Bapak Ibu. Ini kan model saya milih yang impresi ya. Ini. Jadi model apa? Desainnya ini loh. Nah, kayak gini loh Bapak Ibu. Tahu ya Bu ya? Bedanya tahu ya? Kelihatan ya? Tahu Bapak Ibu ya tema ya. Jadi memilih kreasinya. Yang atas ini Bapak Ibu. Tapi saya kayaknya suka yang ini tadi, yang hitam tadi. Suka yang apa? Yang impresi ini kayak. Saya suka yang ada gambar apa tadi? Yang hitam tadi. Nah itu, saya suka yang ini. Jadi tema itu ya apa? Desainnya, desain utama gitu. Mau milih seperti apa gitu. Dan sebenarnya ini Bapak Ibu kalau mau milih yang sudah jadi pun ada model template itu juga ada ya. Jadi nanti Bapak Ibu milih yang Google Site yang template. Nah, pilih aja, tinggal ganti-ganti itu bisa juga ada. Tapi kita kan saat hari ini kan cuman ingin mengeksplor menu-menu ini apa aja sih gitu. Nanti setelah tahu kan Bapak Ibu bisa menambah. Gitu ya, kita masih yang flip tadi. Kita coba buka. Lama nih ya. Aduh, lamanya. Lama. Oke, sambil ini aja. Kita coba nambahkan. Saya punya namanya waktu itu pelatihan kita kan ada namanya pelatihan live worksheet ya. Nah, live worksheet. Kalau tidak salah pernah kita ada pelatihan itu bagaimana membuat LKPD online ya. Kita masuk. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini ada LKPD online. Kita coba my worksheet saya. Nah, ini ada tugas seperti ini. Misalkan kita yang ini ya, yang ini aja, yang tadi ya yang kita bikin sendiri ya. Tentunya kita harus login sendiri. Kemudian bagaimana memasukkan ini ke dalam Google Set ini? Ini caranya dibuka
buka tadi LKPD buka, kemudian pilih yang nama ini kita bikin yang custom link saja, jangan yang ini custom link. Suara saya oke aja. Halo. Ya Pak, putus-putus. Suaranya serak-serak. Ini Kak Ros aja ya, nggak usah jadi. Yang Anyclip langsung aja ke Anyclip tadi. Aduh, pilih yang custom Bapak Ibu. Tapi gambarnya putus-putus nggak Bu? Enggak Halo? Pak, Tidak. enggak putus-putus. Gambarnya jelas, suara aja. Tidak. Ya. Oke. Suaranya Ini bukan di serat Ya, putus-putus, Pak. saya Bapak Ibu, bukan karena belum gambar minum, ya. bagus. Bukan karena belum minum Bapak Ibu ya. Ini memang jaringan Bapak Ibu. Jelas suaranya. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus. Apa ya? Putus Pak Owi. Ya, apa ya caranya ini ya? Caranya. Mungkin harus ditutup beberapa tab itu kali Pak. Wow. Ini ya Mak, di tab semua. Iya, nggak berat. Iya. Iya ya. Ini ada lagi nggak tab yang lain ya? Bentar. Oh, ini ada ini juga. Ini ada. Bentar, yang lainnya. Nggak ada. Oke. Sekarang suara saya Pak sudah aman. Ya, normal. Ya, Pak. Lanjut, Udah, lanjut, oke. lanjut. Sudah sip ya. Oke. Baik. Ya, sip. Nah, ini setelah custom link ini Bapak Ibu kita pilih aturan. Ini yang di live worksheet ya. Ini di luar dari set Bapak Ibu ya. Di luar dari itu kita ingin menambahkan live worksheet ini ke dalam set. Caranya adalah di widget tadi Bapak Ibu. Disematkan widget ini Bapak Ibu ya. Nah, kita ingin tambahkan halaman di sini. Halaman namanya halaman LKPD online gitu. Ya. LKPD online selesai. Nah, nanti dari alamat ini, halaman LKPD online. Di dalam LKPD online ini kita ingin isi adalah live worksheet itu. Jadi kita anak-anak tinggal buka website udah itu mengerjakan di situ gitu. Caranya adalah bikin halaman. Jadi Bapak Ibu kita kenalin menunya ini dulu. Tema ini tadi sudah ya. Tema itu adalah nanti memilih bentuk-bentuknya ya kayak gini-gini tadi ya. Nah ini beda berubah-ubah kan Bapak Ibu ya. Saya suka yang impresi. Kemudian ini sisipkan itu menu yang saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir tadi. Ada diagram atau apa ya? Itu banyak, kalau diagram juga bisa. Nanti yang OSIS kita demokan. Nah sekarang kita mau menambahkan halaman ini Bapak Ibu. Kan halaman depan eskul tadi kan LKPD. Ini cara di sini halaman. Di menu halaman itu hanya ini saja Bapak Ibu, nggak ada yang lain. Jadi ini menu ini adalah untuk mengatur yang ada di sini Bapak Ibu. Ya, kalau mau dihapus ini dihapus, ya di sana terhapus Bapak Ibu. Yang di sini terhapus. Nah ini, itu Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu dipelajari adalah sisipkan ini saja. Sisipkan ini yang nanti ini tambahkan halaman apa? Halaman LKPD online, LKPD online. Ya, selesai. Nah, ini jadi kan. Nah, ini halamannya sudah. Nah, untuk memasukkan isinya di mana? Untuk memasukkan isinya kembali ke sisipan. Nah, kembali ke sini lagi Bapak Ibu. Jadi menunya ini sudah, yang penting halamannya masuk ke sini, baru menu ini berlaku untuk halaman kedua, halaman ketiga. Nah, kita mau menambahkan yang tadi live box tadi. Nah, ini sematkan kodenya. Kode apa ini?
kode widget. Widgetnya di mana? Ya, ada namanya live worksheet. Ya, worksheet yang kita sudah pernah latihan. Ini alamatnya, kita cari di sini, oke, ini aturannya sudah. Nah, kemudian di sini bukan ini yang diklik, tapi di widgetnya. Oke, sebentar. Oh, ini enggak di sini, di belakang. Sebentar, kembali lagi. Ini widgetnya nih. Embed in my worksheet block. Nah, ini Bapak Ibu. Saya bukan robot ya, saya bukan robot. Continue, diklik dulu. Ya, ini continue. Nah, ini kodenya ini Bapak Ibu. Ini di copy semua Bapak Ibu. Kodenya ini ya. Copy di sini di dalam website kode ya kan. Copy instruksinya nih. Kalau nggak tahu bahasa Indonesia. Nah, diklik di sini bahasa Indonesia Bapak Ibu. Salin kode ini, tempelkan kode ini ke dalam situs Anda. Ini copy, klik kanan, copy, masukkan ke situs kita tadi itu. Nah, ini kodenya. Paste sini Bapak. Berikutnya. Sudah 9:30 ya. Allah. Iya Pak Owi. Apa ini? Iya. Apa ya? Ya. Saya sampai sini. Lanjut. Jangan Lanjut Pak berhenti. Owi. Lanjut. Kuat aja ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini sampai 9:30 agak lihat jam. Pelan-pelan. Ini widgetnya kok belum masuk. Ulang lagi, sematkan kode. Tampilkan berikutnya. Ya ini Bapak Ibu, sisipkan. Kan sudah masuk nah ini. Ini ada Bapak Ibu, sisipkan di sini. Nah ini sudah ada Bapak Ibu. LKPD-nya sudah masuk di website. Jadi kita membuat bahan bahan media pembelajaran enak sekali. Kita tidak tahu mau pakai HP apa siswanya bisa aja. Gitu. Karena ini kompatibel dengan HP juga gitu. Nah ini Bapak Ibu. Ini gini nggak apa-apa, nanti bisa terputus gini juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti bisa di menunya bisa naik turun dia. Gitu. Ini tambahkan lagi background-nya atau bebas saja, merah aja. Nah, ini ingin ditengahkan tinggal geser, kasih tengah. Nah, ini Bapak Ibu publikasikan, Bapak Ibu bisa cek di alamat yang tadi kita share. Hasilnya seperti apa. Nah, ini terakhir saya ingin bagaimana simulasi untuk yang pemilu ya, pemilu online. Ini bisa langsung diisi Bapak Ibu di situ. Kalau Bapak Ibu buka ini bisa diisi di dalamnya ini gitu, bisa diisi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu coba dibuka. Baik, kita coba untuk yang yang flip, AnyFlip gitu ya. AnyFlip sama Bapak Ibu. AnyFlip itu Bapak Ibu tinggal buka AnyFlip ini, ya. AnyFlip ini, kemudian anyflip.com ini, kemudian Bapak Ibu upload filenya. Ini nanti kalau ngupload lama ini. Upload, kemudian nanti ada kode ya, kayak gini Bapak Ibu, bisa buka-buka ini ya, ini kan kayak begini kan. Nah ini nanti kodenya di copy. Setelah Bapak Ibu upload ya, tentunya Bapak Ibu harus registrasi dulu. Kemudian nanti ada, harusnya memang harus dibuka Bapak Ibu. Kalau saya cerita saja enggak. Kreasi sebentar. Buka. Jadi nanti sama seperti yang live worksheet tadi, di AnyFlip itu ada namanya widget juga, di copy, masukkan ke menu situ. Itu sama Bapak Ibu, jadi buku jadinya. Oke ya, jadi buku. Lama. Sumbernya lama bukanya.
Ibu daftar ini prowi.com ya. Lupa passwordnya kan. Aduh. Lupa passwordnya. Sudah. Bapak Ibu nanti masuk saja sini, upload file. Nah, ini saya ini sudah punya saya ya. Nah ini saya pernah ngupload ini Bapak Ibu, upload ini ya, upload ini. Tambahkan aja filenya, diupload. Kemudian setelah diupload Bapak Ibu, ini kalau nanti proses upload kelamaan, Bapak Ibu tinggal ini klik di sini. Kan sudah ada nih, sudah masuk di sini Bapak Ibu ya, sudah masuk di sini semua. Baru nanti tinggal klik ini, bukan share tapi embed ini ya, di embed itu diklik. Nah nanti ada kodenya Bapak Ibu, mau ukurannya ukuran berapa, mau yang besar, kecil, tengah atau ini kalau yang paling besar ya seperti ini, yang ukuran besar nanti jadinya seperti ini, buku seperti ini Bapak Ibu. Nah ini ya, ini Bapak Ibu ya. Nah ini hasilnya kayak gini, tadi dikopikan ke sini. Ini embednya ini pilih HTML, dikopi ke kanan, copy, salin ya, salin, kemudian masuk ke ini tadi. Nah sini kita bikin di sini halaman baru ya, buku digital. Bapak Ibu nanti kalau lupa bisa dibuka YouTube saya, nanti bisa diulang. Nah ini buku digital ya, khusus halaman buku digital, sisipkan di sini, embed, sematkan kode, paste sini. Nah, ini kodenya sama tadi, AnyFlip ya, betul, ukurannya 700 pixel ya. Oke, masuk. Nah ini udah masuk, Insya Allah ya, ini udah sisipkan. Ini Bapak Ibu sudah ada hasilnya. Ini bukunya. Nah ini bukunya sudah ada. Nanti ketika kita publikasikan, ini bisa digeser ke tengah ya, sama terserah Bapak Ibu nanti ngaturnya digeser-geser atau dibesarin juga bisa ya. Tapi tadi ukuran 700 saja kita mintanya, ini flipnya ya. Nah, baru dipublikasikan, publikasikan. Nah itu bisa ditonton, sudah bisa dilihat yang alamat saya tadi itu. Itu untuk yang AnyFlip ya. Tinggal satu yang ujian. Nah, sekarang kita bikin ujian apa? Pemilu. Pemilu ini ada kode-kode yang untuk ini. Ntar kita bikin halaman lagi pemilu misalkan, pemilu OSIS. Halaman pemilu OSIS, kita mau masukkan di sini Google Form dulu. Ya, nah ini. Sisipkan di sini Google Form tentang pemilu. Nah, ini formulir, formulir. Kita buat aja formulir. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalau Google Form kan Bapak Ibu sudah pernah bikin ya. Tentunya sudah pada bisa semua gitu. Ini langsung saya sisipkan aja untuk belajar Google Form, tidak perlu di sini. Saya rasa Bapak Ibu sudah pada bisa semua. Nah, ini adalah Google Form. Nah, ini kebetulan saya sudah mengisi tadi ya. Sudah pernah ngisi, coba cek dulu sebentar. Nah, ini Google Drive yang berkreasi. Sebentar. Yang pemilu ini ya, pemilu. Nah, ini Google Form-nya. Ini karena saya tadi udah mengisi, ini kita atur, kan kita atur sebagai dia cuman sekali memilih gitu ya, tadi yang di dalam Google Form itu sekali memilih ya. Ini saya ubah dulu, bukan sekali memilih, biar bisa demo gitu, biar saya bisa mendemonstrasikan. Bentar. Nah, ini batasinya itu nggak usah. Tapi kalau pemilu asli harus dibatasi Bapak Ibu, karena
Karena anak-anak kan milihnya kan harus ini, harus apa namanya, harus sekali pilih gitu aja. Nah ini sudah. Nah kita lihat di lembar ini tadi. Kita cek di sini. Bentar, aduh, ayo. Aduh, lambatnya. Aduh, kreatif, aduh. Nah ini pemilunya sudah masuk Bapak Ibu ya. Nah ini. Kemudian nanti dikasih background terserah nih. Nah, ya agak lama ini Bapak Ibu, yang penting tahu konsepnya. Ini sudah milih surat pemilu gitu ya. Nah, kemudian di atasnya ini atau di sebelahnya atau di bawah itu kita isi hasil pemilunya. Nah, hasil pemilunya di mana Bapak Ibu? Ini di Google Form ini. Kita close saja yang ini. Itu di close saja. Nah, ini yang Google Form-nya ini kan ada respon ini Bapak Ibu. Di dalam respon ini kita klik masuk ke Google Sheet. Jadi ini terkait dengan Google Sheet. Nah ini kita bikin ya seperti ini Bapak Ibu Google Sheet-nya. Google Form tadi kan masuk di sini nama tadi menunya apa aja ya? Nama. Bentar. Pertanyaannya adalah nama, terus kelas. Saya memilih, jadi ada 3 pertanyaan ya. Saya memilih Hilma sama Barda misalkan gitu ya. Nah ini di sini namanya siapa gitu ya, terus kelasnya siapa. Saya memilih siapa, nah, Hilma atau Barda. Nah di sini dikasih, kalau ini tambahan Bapak Ibu di sini tambahan. Saya kasih menu di sini. Jika E2 ini Hilma, maka tulis angka 1. Jadi menghitung nanti Bapak Ibu untuk menghitung. Kemudian di Barda, jika di sini di E2 sampai E6 ini tulisannya Barda, maka dia 1 gitu di sini. Nanti baru kita jumlah keseluruhan. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita ini ada formulanya, karena ini kan tidak real ya. Ketika real nyata masuk, dia harus ngitung sampai bawahnya juga. Nah ini ada tambahan menu Bapak Ibu. Tambahnya ini, ada tambahan kalimat ini. Kalau biasa kan if ini aja kan. Nah ini tambahin array. Array formula, insya Allah ini di YouTube ada nanti ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat menunya. Array formula ini. Ini fungsinya untuk apa? Untuk kalau nanti formulir itu bertambah, dia otomatis ikut jumlah terus. Jadi ketika ada yang masuk, nama yang masuk, terus ke bawah ini langsung jumlah terus Bapak Ibu. Kalau tidak ada array formula ini tidak otomatis dia. Dia jumlahnya hanya di situ aja. Ketika ada tambahan, tidak ikut terjumlah. Gitu. Tidak ikut ke menu ini, bukan ke jumlah. Jika ini, menu yang jika ini. Kan ada menu Excel itu kan, Excel atau sheet. Jika E3 tulisannya Hilma, maka 1.0. Nah, harusnya kan sampai di sini aja. Tidak pakai E.2 ini Bapak Ibu. Nah, harusnya ini aja, nggak pakai ini. Tapi karena kita ingin dia otomatis ketika formulir itu diisi, dia otomatis jumlah, maka array formula if E3 sampai E, jadi seluruhnya yang di E ini sampai bawah, sampai 1000 baris ke bawah itu dijumlah. Walaupun ini belum ada, baru 10. Nanti ketika yang masuk, dia otomatis menghitung jikanya itu tadi Bapak Ibu. Nah, ini dicoba Bapak Ibu ya, kita coba tambahkan isi formulirnya. Ini bisa diisi ya, kita isi coba isinya, misalkan ini back, bukan di sini, salah, di view Bapak Ibu ya, di view, kita isi, atau di menu aja. Ini saya aja kali ya, saya publikasikan ya, silakan Bapak Ibu isi di alamat itu untuk pemilu. Ingin biar tahu bahwa dia jumlah sendiri gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diisi. Di alamat saya tadi ada, silakan. Nanti akan bertambah sendiri dan dia akan menghitung sendiri nih Bapak Ibu. Ini ada menu array tadi.
Silakan Bapak Ibu ngisi, bebas saja, asal aja Bapak Ibu. Ada kan Bapak Ibu di alamat yang kita bikin tadi? Nah, ini Bapak Ibu kontrol menentukan menampilkan sedang proses. Bentar. Belum ada nambah. Di halaman terakhir Bapak Ibu. Di pemilu ya, di pemilu OSIS. Coba diklik. Belum ada yang nambah. Ada yang nyoba kah Bapak Ibu? Pemilu OSIS. Nah ini Pak Abdul Gimil Sari ya, nama Hilma. Dia otomatis terjumlah Bapak Ibu. Nah ini, ya kan? Nah, ini kan jumlah nih 46 ya, otomatis. Ini ada nambah nih, ada Abdul Gimil ya, masuk. Otomatis Bapak Ibu. Nah, kemudian hasil hitungannya ini ya, hasil hitungannya ini kita di sheet kedua. Sheet kedua kita hitung. Ya. Kita rekap di sheet kedua, kita hitung seperti kita ngolah Excel nilai itu ya. Hasilnya berapa ini? 46, jumlah pemilih sekian. Kemudian yang keempat kita tambahkan cartanya ini, grafiknya ini. Nah ini Bapak Ibu. Nah grafik ini yang kita terbitkan, terus kita copy nih, interaktif, kita copy linknya. Linknya kita copy, salin, masukkan ke sini Bapak Ibu. Masukkan ke embed ini tadi juga. Sisipkan embed. Masukkan ke sini. URL nih, URL. Sudah masuk ini Bapak Ibu. Nah ini masuk, ini sisipkan. Sehingga ini hasil pemilunya langsung bisa terlihat. Nah, jadi real count. Ya, udah. Ini kita publikasikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat website yang saya bagi di chatting tadi, ya, kolom chat tadi. Nah itu kita lihat tadi ini ada perubahan nggak yang respon satu, ada yang bertambah nggak? Pak Abdul. Nah ini Bapak Ibu. Ini insya Allah di menu ini sudah otomatis. Nanti kalau dia ngisi, dia otomatis ini akan bertambah terus. Itu Bapak Ibu bagaimana kita berkreasi. Nanti silakan Bapak Ibu untuk desainnya terserah Bapak Ibu. Yang jelas ini bisa bermanfaat untuk kegiatan di sekolah maupun mengajarkan pada siswa untuk berkarakter, untuk berkreatif gitu. Demikian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, ini udah malam betul. Tapi nggak apa-apa, saya masih bisa menjawab kalau memang pada kuat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ogi, materinya luar biasa, penjelasannya sangat detail. Baik, Bapak Ibu silakan yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa langsung membuka mikrofonnya saja. Silakan Bu Rahmawati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sangat menarik yang disampaikan Pak Bakrowi. Di sini yang ingin saya tanyakan, untuk menemukan website kita setelah dipublis, itu apa hanya dengan membagi link, atau adakah orang lain yang tidak tahu link kita bisa tanpa sengaja menemukan website kita? Itu pertanyaan saya. Itu, ya. Terima kasih. Ya. Itu waktu terima kasih Bu. Ketika dipublikasi itu ada informasinya Bapak Ibu. Di waktu mempublikasikan itu. Mana tadi ya? Sebentar, share dulu. Sebentar. Share screen. Ini. Nah, ketika publikasi ini, itu setelan ini ya. Ya. Ini Bapak Ibu, ini bisa diklik nih. Ini mau ditampilkan ke umum atau enggak itu di sini Bapak. Minta mesin telusur pabrik untuk tidak menampilkan situs saya. Nah, ini. Jadi
kalau ini nggak kita centang, maka itu akan dicari sama Google gitu, umum. Tapi ini kalau kita centang, tidak menampilkan situs kita, gitu Bapak Ibu. Jadi tinggal ngeklik di sini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Terus alamatnya kita itu adalah ini Bapak Ibu, yang bawah ini, yang HTTPS ini, set ini ya, yang agak panjang ini Bapak Ibu. Agak panjang ini ya. Kalau lupa bisa juga pakai ini Bapak Ibu. Diklik di publikasi ini, namanya lihat situs publikasi ini. Setelah lihat situs ini, alamatnya yang paling ini Bapak Ibu, yang tidak ada yang paling ujungnya gini aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini alamatnya. Kalau ini dirasa terlalu panjang Bapak Ibu bisa memperpendek dengan SID itu. Yang alamat-alamat yang ini untuk yang gratisan Bapak Ibu ya. Kita cari yang gratisan. Kalau yang ingin ke web hosting bisa dilanjut ini. Tapi ada cara lagi, nanti setelah punya, nanti kode yang ada di sini dimasukkan ke dalam web hosting kita gitu. Nah, ini bisa juga menggunakan home SID ini. Ya, seperti ini, memperpendek ini. Ini saya adanya di rumah belajar. SID ini. Bisa juga alamatnya ini kita ringkas di sini. SID baru nanti namanya apa gitu. Misalkan tadi apa, kreasiku gitu ya. Jadi pertanyaan Ibu tadi biar ingat ya, bisa juga kita perpendek ininya. Terus kalau dicari di searching di Google bisa muncul enggak? Nah, itu tadi ada aturan tadi itu, mau dimunculkan atau mau tidak ada. Nah, ini kita singkat di sini, Ctrl V. Alamatnya tadi belum, alamatnya tadi di itu. Ini alamatnya ini ya. Bukan. Alamatnya bukan ini. Ini website yang ini kreasiku nih ya. Salin baru masuk ke SID tadi. Nah, ini disingkat Bapak Ibu. Nah, di sini singkatkan. Nanti diganti di sini singkatannya. Ini akunnya belum masuk. Nanti disingkat SID apa gitu, kreasiku gitu. Nah, ini buka aja. Ini kita ganti Bapak Ibu. Buka aja. Bukan ini. Dipanggil kakak Apis nih, main apa itu? Ini ya. Klik. Nah, ini kan alamatnya tadi Bu, Bapak Ibu, SID. Nah, ini Google Set kreasiku kan diganti nih. Ganti apa? SID kreasiku. Udah. Nah, nanti yang dibagi ini Bapak Ibu akan jadi simpel gitu ya. Kalau ingin ini Revo Indonesia tuh kayaknya bikin di sini Bapak Ibu, di yang meringkas-ringkas itu. Ini saya bagikan di kolom chat. Kolom chatnya mana ya? Oke. Ini ada pertanyaan, Pak, berarti ini untuk ulangan anak-anak yang jawabannya atau isian saja tidak bisa. Oh, ini yang Google, ini yang live worksheet itu materi lain Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya untuk soal-soal itu tadi hanya kolaborasi aja Bapak Ibu. Ini hanya untuk menampilkan saja gitu. Untuk masalah materi untuk pilihan ganda atau apa itu ada materi tersendiri yang kayak tadi LKPD live worksheet, ada Google Form gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi materi hari ini adalah bagaimana kita mempublikasikan, mengkreasikan dari hasil-hasil yang kita kerjakan selama ini gitu Bapak Ibu. Demikian jawaban saya Bu. Terima kasih Ya. Pak, sangat jelas. Ya. Oke.
Oke. Makasih Bu Rahmawati, pertanyaannya sudah ditanggapi oleh Pak Owi dan penjelasannya sangat detail. Selanjutnya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang masih ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan langsung saja dibuka mikrofonnya. Silakan. Itu ada yang nanya, itu LKPD adalah lembaga dana usaha itu ya. Ya. Ini contoh Ya, aja Bapak Ibu, kemarin itu contoh aja LKPD. Contoh cara membuat aja. Nanti di situ lembar kegiatan siswa, nah itu terserah Bapak Ibu. Tapi materinya bukan di sekarang ini. Ini materi itu kita yang LKPD hanya memasukkan aja di dalam Google Sheet. Ada lagi pertanyaan Pak? Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang masih mengajukan pertanyaan. Masih kami buka. Wah, pas jam 10. Mungkin Ini yang kalau mau absen di kolom chat ya. Ya. Pak. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang ingin chat silahkan langsung akses di yang absen di kolom chat. Pak. Silakan. Ya, silakan Pak. Dijadwalkan juga Pak untuk pembuatan LKPD tadi Pak supaya mungkin bisa memberikan pencerahan juga buat teman-teman yang lain gitu Pak. Oke, baik. LKPD live worksheet kemarin sudah belum ya di sini ya? Belum. Sudah kayaknya ya? Belum ya? Belum. Live worksheet. Sudah Mas Owi. Sudah. Di sesi berdaulat berapa kemarin ya? Ada Iya, di berdaulat 9 ya. Iya Nanti Mas. coba Di-share aja linknya lagi. Share link. Share linknya kita Iya. bentar ya. Mungkin link YouTube-nya di-sharekan Pak. Baik, bisa ya. Itu satu channel dengan itu, Bapak. Satu channel dengan yang ini. Oke, baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan nanti Bapak Ibu berkreasi masing-masing. Saya rasa Bapak Ibu sudah memahami ini ya semuanya. Ini sudah semua. Oke, nggak ada pertanyaannya yang di ini. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri Bu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas ini partisipasi semua. Kita belajar bersama. Saya juga dalam rangka belajar Bapak Ibu. Kalau nggak seperti ini, saya tidak ingat apa yang saya pelajari Bapak Ibu. Jadi dengan berbagi, insya Allah akan menemukan hal baru dan bisa kita aplikasikan di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Dan dari saya cukup sekian, terima kasih. Kita bertemu lagi, nanti mungkin Pak Rahman menyampaikan Bu Adi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.